Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adik yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk ke dalam pelajaran SKI pada pertemuan keempat, yaitu masih tentang pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Sebelumnya kita awali dulu dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pertama ini, insyaallah masih kita tetap membahas tentang kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah, dan kita akan mengkaji tentang periode kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah. Ada 5 periode. Periode pertama yaitu yang terjadi pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah, di mana pada periode pertama ini kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah mendapatkan pengaruh dari keluarga Barmak, yaitu Khalid bin Barmak dari Persia. Ini ada 9 khalifah di masa periode pertama ini yang mendapatkan pengaruh dari keluarga Barmak, walaupun memang pengaruhnya tidak signifikan, tidak terlalu besar, karena memang rata-rata khalifah di masa awal ini adalah khalifah yang kuat. Ada Abu Abbas As-Soffa, ada Abu Ja'far Al-Mansur, ada Harun Ar-Rasyid, ada Al-Ma'mun yang pernah kita bahas sebelumnya. Pada periode kedua, di masa kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah yang mendapatkan pengaruh dari Turki, ada sekitar 13 khalifah yang berada di masa periode kedua di tahun 232 Hijriah sampai 334 Hijriah, di mana kekhilafahan periode kedua ini mendapatkan pengaruh dari Turki, ya, menggantikan dari pengaruh keluarga Barmak dari Persia. Sedangkan pada periode ketiga, di mana pengaruh dominasi pemerintahan dipengaruhi oleh Bani Buwayhi dari Persia, ya. Nah, pada masa ini sangat kental pengaruh Syiah dari Bani Buwayhi ini. Sama dengan periode pertama dari Persia juga, tetapi Bani Buwayhi ini memberikan pengaruh lebih kuat lagi tentang kesyiahan, ya. Jadi beberapa kebijakan dari pemerintah ini bersifat menguntungkan kelompok Syiah, ya, padahal para khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah sendiri adalah beraliran Sunni. Pada periode keempat, kekhilafahan Bani Abbasiyah dipengaruhi oleh Bani Seljuk, ya, dari Turki, ya, di mana ada 9 khalifah dari dinasti Bani Abbasiyah yang memimpin, dan Bani Seljuk ini mengakhiri pengaruh Bani Buwayhi yang beraliran Syiah, dikembalikan lagi kepada aliran Sunni, ya. Nah, inilah yang kelak Bani Seljuk ini yang menjadi cikal bakal berdirinya Turki Utsmani. Ada 9 kekhilafahan dari Bani Abbasiyah di masa ini. Dan di periode kelima ini, ya, Bani Abbasiyah tidak mendapatkan pengaruh dari kelompok manapun, namun terdapat kelemahan-kelemahan yang dialami oleh masa Bani Abbasiyah, sehingga ini menjadi awal kehancuran dari dinasti Bani Abbasiyah, sehingga berakhirlah masa dinasti Bani Abbasiyah. Ada 3 khalifah, yang terakhir adalah Al-Mu'tasim. Dan inilah kebijakan-kebijakan dinasti Bani Abbasiyah ketika para khalifahnya memimpin. Yang pertama adalah para khalifah tetap dari keturunan Bani Abbas dari bangsa Arab, sedangkan menteri, gubernur, panglima, dan pegawai diangkat dari luar Arab, walaupun meski ada orang Arab di dalamnya. Jadi maka
tadi disampaikan adanya pengaruh dari kelompok-kelompok luar, dari Turki atau dari Persia. Ini karena memang para menteri, gubernurnya diangkat dari orang-orang luar Arab ya. Kemudian kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota pemerintahan dan kota internasional ya, tempat berkumpulnya kelompok-kelompok dari luar wilayah Jazirah Arab yang sudah dikuasai oleh pemerintahan Bani Abbasiyah kebanyakan, sebagai pusat ekonomi, pusat pendidikan, ya, pusat sosial dan yang lainnya. Kemudian para khalifah di masa dinasti Bani Abbasiyah ini sangat memuliakan dan menghargai ilmu pengetahuan, ya. Begitu juga menghargai para ulama, dan bahkan kemudian didirikannya sebuah perpustakaan besar yang dikenal dengan Baitul Hikmah di masa Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Kemudian di masa ini rakyat diberikan kebebasan berpikir ya, serta memperoleh hak asasinya di berbagai bidang. Inilah yang menjadikan masa dinasti Bani Abbasiyah ini lebih panjang, karena memang mereka diberikan kelonggaran dan kebebasan seperti itu, sehingga mereka tidak dikekang secara pemikiran dan bahkan tidak dipaksa untuk masuk Islam ya. Mereka bahkan ada beberapa wilayah yang masih dalam keadaan penduduknya masih ada yang non muslimnya dan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Kemudian memperoleh hak asasinya juga. Namun di segi sosial ya, ada strata sosial yang juga kemudian ada ya, yaitu dibagi dua kelompok antara keluarga khilafah ya, para khilafah dan para khalifah dan keluarganya, serta para pejabat pemerintahan, para menteri, para gubernur ya, itu mendapatkan status sosial yang lebih tinggi ya, kedudukan yang lebih tinggi. Dan sedangkan para ulama, para seniman itu menjadikan kelompok kedua ya. Nah, tidak ada kelompok ketiga ya. Nah, kelompok kedua ini yang memang sifatnya umum, semuanya mendapatkan hak-haknya seperti itu ya, walaupun memang tidak sekental dan sekuat pengaruh Bani Umayyah sebelumnya yang jelas-jelas sangat tidak adil ya. Di masa Bani Abbasiyah ini memang ada perbedaan tapi tidak terlalu mencolok, sama-sama diberikan haknya sebagai warga pemerintahan dari Bani Abbasiyah. Nah, juga perlu kita ketahui ya, wilayah-wilayah Bani Abbasiyah ini sangat luas ya, mencakup wilayah seluruh Jazirah Arab ya. Kalau sekarang dibagi sebagai negara-negara, ada negara Arab Saudi, Yaman, Uni Emirat Arab, Kuwait ya, wilayah Syam terdiri dari Yordania, Palestina, Lebanon dan Suriah, kemudian wilayah Persia, Iran dan Irak ya, wilayah Afrika, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, wilayah Eropa, sebagian Spanyol, karena sebagian lagi dikuasai oleh Bani Umayyah II, pemerintahan dinasti Bani Umayyah II yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, dan juga adalah wilayah Turki ya. Kemudian wilayah Asia ya, walaupun memang tadi wilayah Jazirah Arab juga adalah Persia, wilayah Arab juga adalah wilayah Asia, juga Persia ya. Juga ada wilayah Asia ya, yang terdiri adalah wilayah-wilayah India, Cina, Pakistan, Afghanistan. Itu adalah wilayah-wilayah dari pemerintahan Bani Abbasiyah, cukup luas ya, bahkan bisa dikatakan ini menguasai hampir 2/3 dunia. Walaupun di sisi lain ada pemerintahan Islam lain seperti Bani Umayyah II yang tadi disampaikan ya. Oke, demikian materi dari pembelajaran SKI pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan perjelas lagi di Zoom ya, insyaallah. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.